warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi para pendengar setia My MBS FM. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa bersama kami dengan Ustadz Arif dalam kajian Mustafa, dalam kajian tafsir dalam majelis Mustafa ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat tentang hijrah pada surat At-Taubah ayat 40, Ustaz ya. Iya. Insyaallah itu objek kajian kita pada pagi hari ini. Ustaz Arif kelihatannya sehat dan segar, bahagia nonton ya. Ya, alhamdulillah. Apalagi kita masuk tahun baru. Harus mempunyai semangat dan motivasi yang lebih. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengisi tahun ini. Amin. Insyaallah, dan insyaallah kita akan belajar bersama dengan Ustaz Arif tentang kajian ayat Taubah ayat 30. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Mas Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir sesuai dengan peristiwa yang barusan kita alami, yaitu masuk bulan atau tahun baru Islam tahun 1441. Maka kami mengira akan sangat pas gitu ya Mas Adil, kalau kita mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah atau peristiwa hijrah. Nanti kita sarikan apa yang bisa kita ambil dari hikmah peristiwa hijrah, karena segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita mesti mempunyai hikmah. Apa yang kita ambil dan yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini adalah yang disampaikan oleh Mas Sarul tadi, surat Taubah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Kalau kita terjemahkan, illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, yaitu menolong Rasulullah. Faqad nasarakullahu, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir Rasul dari kota Mekah. Sehingga kalau kita lihat peristiwa hijrah ini tidak diceritakan di dalam ayat secara beruntun, tapi kisah hijrah ini dipotong-potong ayatnya, atau kisah-kisah ini terpotong-potong di dalam beberapa surat yang berbeda. Ya. Ini beda dengan kisah Nabi Yusuf ya. Kalau Nabi Yusuf itu dalam satu surat penuh dan turun sekaligus 111 ayat. Itu kita bisa melihat dan bisa merasakan bagaimana fatohnya Rasulullah, bagaimana cerdasnya Rasulullah. Ya, kalau turun hanya 1, 2 atau 5 ayat, ini turun 111 ayat sekaligus dalam satu waktu dan dalam satu surat. Ini di surat Yusuf. Ini kalau kisah Nabi Yusuf tidak tersebut dalam Al-Quran kecuali dalam kisah atau dalam surat Yusuf. Kalau kisah hijrah itu ternyata kalau kita amati itu berada di beberapa kitab, dan itu penggalan-penggalan kisah. Di antaranya ada di surat
Al-Anfal ya, surat Anfal itu banyak di situ disebutkan, misalnya di ayat 26, wadhkuru idh antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafakumun nas ayyatakhafatakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Itu juga berkaitan dengan kisah hijrah. Kemudian juga ada di ayat yang ke-72 kalau nggak salah di surat Al-Anfal, itu diceritakan wa iyyuridu khiyanatakum innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi ada beberapa surat yang kemudian itu bercerita tentang penggalan kisah yang seringkali kita baca jelas di surat Yasin ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ashaynahum fahum la yubsirun. Jadi kisah hijrah ini sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya sebuah kisah yang diangkat kemudian direkam di dalam Al-Quran dan ditulis dalam Al-Quran, ini ada isyarat dari Allah agar kita memperhatikan kisah itu. Termasuk diantaranya adalah kisah hijrah. Kita lanjutkan. Jika kamu tidak menolongnya, maka Allah sesungguhnya telah menolong Rasulullah. Ketika orang-orang kafir mengusir dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua Hira atau dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan Allah menjadikan firman-Nya tinggi. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini kalau kita lihat terjemahan seperti itu. Mari kita lihat peristiwa hijrah, peristiwa yang mengawali peradaban bagi Islam, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai awal penanggalan ya. Walaupun di sana ada beberapa usulan dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada Sayyidina Thalha bin Ubaidillah, itu mengusulkan diserangnya Ka'bah oleh pasukan Abraha, atau ada yang mengusulkan lahirnya Rasulullah, ada yang mengusulkan lagi meninggalnya Rasulullah. Dari sekian banyak pendapat, kemudian yang dipilih oleh Sayyidina Umar adalah peristiwa hijrah. Mengapa demikian? Karena peristiwa hijrah ini adalah tonggak peradaban Islam mulai berdiri menjadi jaya, dan itu diawali dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Maka yang ingin kita lihat adalah apa hikmah dari peristiwa hijrah itu. Kalau kisah, saya kira para pendengar semuanya sudah mengetahui, dan itu sering diulas oleh para dai, para mubaligh, baik melalui mimbar secara langsung atau kita lihat di YouTube ya, atau di televisi. Itu sudah mafhum bahwasanya kisahnya bagaimana kemudian orang Islam yang berada di Mekah itu selalu mendapatkan intimidasi, selalu mendapatkan kekerasan. Akhirnya kemudian Allah menyuruh. Jadi hijrahnya Rasul itu karena perintahnya Allah, bukan karena keinginan beliau. Perintahnya Allah agar beliau kemudian berhijrah. Dan kalau kita lihat peristiwa hijrah bukan terjadi pada 1 Muharram, tapi peristiwa hijrah itu terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal, pada tahun 13 dari masa kenabian. Atau kemudian ada yang menghitung tahun Masehi sekitar tanggal 20 Juli 622 Masehi. Jadi tanggal 2 Rabiul Awal, 13 tahun ketika Rasulullah berada di Mekah, atau bisa dikatakan 13 tahun dari masa kenabian, atau tanggal 20 Juli tahun 622 Masehi. Ini ada sejarawan yang kemudian banyak mengungkap itu. Kemudian hikmah apa yang kemudian bisa kita intisarikan dari peristiwa hijrah? Yang pertama,
dalam melaksanakan suatu kegiatan kita harus melakukan sebuah persiapan yang sempurna. Ada planning, ada persiapan. Sehingga Rasul ketika diperintahkan untuk berhijrah, beliau kemudian melakukan planning atau menyiapkan persiapan dengan cara yang matang. Maka ada yang diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya, yaitu Sayyidina Ali. Kemudian ada teman yang kemudian menemani beliau, diambil sahabat yang paling sepuh saat itu, dan itu adalah mertuanya Rasul sendiri. Siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada yang kemudian singgah dulu di Gua Thur selama 3 hari, yang saat itu kemudian menyusun rencana untuk melihat apa yang terjadi di komunitas orang kafir Mekah saat itu. Maka beliau mengutus yang namanya Abdullah bin Abi Bakar sebagai intel. Kemudian ada yang memberikan makanan, yaitu Sayyidah Asma binti Abi Bakar, sampai kemudian beliau merobek surban atau selendangnya sehingga beliau terkenal dengan Dzun Nitaqaini, gitu ya dalam sejarah ya. Dzun Nitaqaini. Mengapa? Karena selendangnya itu dibelah atau dirobek oleh Rasul, dan satu digunakan untuk melilitkan makanan itu di tubuhnya, karena saat itu Sayyidah Asma dalam keadaan hamil. Maka kemudian kalau membawa sesuatu masih akan ketahuan, karena saat itu di blokade Mekah itu oleh orang-orang kafir Quraisy yang terbaik, sehingga seakan-akan tidak ada celah untuk keluar dari Mekah yang saat itu. Tapi Rasulullah lolos dengan pertolongan Allah tentunya, yang dikatakan atau disebutkan di dalam ayat ini, wa ayyadahu bi junudil lam tarauha, diiringi oleh malaikat terus sampai Rasulullah kemudian selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, tapi dengan cara yang logika. Tidak kemudian bim salah bin hilang begitu saja. Ini Mas Harul, saya coba berpikir gini, ini beda dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu di luar nalar. Iya, benar ya? Iya. Di luar nalar. Sehingga ini adalah mukjizat. Bagaimana Rasul kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu tidak satu malam penuh loh itu. Katakan berangkat misalnya jam 10 atau jam 11 pada Isya lah gitu ya. Dan telah turun lagi ke bumi sebelum subuh, sehingga Rasul pertama kali sholat wajib yang kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril ketika berada di ketika Isra lah gitu ya, berada di langit, itu sholat subuh. Sementara sahabat sholat pertama kali adalah sholat zuhur setelah Rasul menyampaikan peristiwa itu dan mengajarkan dengan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan itu Rasul sendirian, jelas ditemani dengan malaikat Jibril ya. Tapi kalau kita lihat peristiwanya kan begitu luar biasanya, dan ini di luar nalar. Tapi kalau peristiwa hijrah itu kan sangat mudah sekali, Allah langsung saja memindahkan Nabi ke Madinah gitu. Dipanggil lagi aja itu apa? Buruknya dipanggil lagi gitu. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kan pasca peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun 5 tahun ke-6 dari masa kenabian. Kemudian hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 dari masa kenabian. Itu kan setelahnya. Bisa saja Allah, dan sangat mudah bagi Allah untuk memperjalankan langsung saja ke Madinah, nggak usah transit ke Gua Thur, nggak usah perjalanan 6 hari. Jadi total semuanya itu 9 hari dengan jarak Mekah Madinah yang sekitar 478 kilo. Kalau ditempuh sekarang dengan kendaraan, dengan mobil ya sekitar 4 sampai 5 jam, pesawat hanya setengah jam. Itu sekarang. Tapi kalau pada masa Rasul itu sampai 9 hari. Pertanyaannya adalah, ini saya bertanya-tanya. Pertanyaannya adalah, mengapa peristiwa hijrah ini beda dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kan gampang saja, dihadirkan saja Buraq, jangankan ke Madinah, ke Sidratul Muntaha itu sebelum pagi atau sebelum subuh sudah datang. Apalagi hanya sekedar Madinah yang jaraknya hanya 400-an kilometer. Mungkin ya hanya 2-3 menit sudah sampai di sana. Tapi yang kita ingin ketahui adalah mengapa kemudian peristiwa hijrah itu usaha nyata dari Rasul ini yang kemudian ditonjolkan. Iya.
Kalau Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Jadi penekanannya lain. Ya nanti kita di likok-likok yang akan datang kita akan lihat peperangan-peperangan itu ya. Itu ternyata hikmah yang ada di dalam peristiwa itu berbeda-beda gitu. Ya ini hikmahnya ada menunjukkan bahwasanya usaha itu yang maksimal gitu loh. Bagaimana kemudian kita berusaha secara maksimal dengan segala kesungguhan, tapi usaha ini ojo ngawur. Nah gitu ya. Diilmuni artinya apa? Harus terplanning dengan baik. Tapi jangan lupa harus didasar dengan keikhlasan. 4 hal ini yang ada di dalam peristiwa hijrah. Ya. Dilakukan dengan segala kesungguhan, dilakukan dengan segala keikhlasan, dilakukan dengan segala ilmu, dilakukan dengan segala keistiqomahan, konsistensi. Ini yang kemudian ingin ditampakkan di dalam peristiwa hijrah ini. Sehingga usaha yang tampak adalah usaha manusia dengan tawakal yang begitu luar biasanya. Sehingga ketika berada di gua yang saat itu dalam keadaan terdesak sama sekali, dalam keadaan sempit sama sekali, karena tidak ada ruang. Itu kan gua kan gak ada ruang ya. Itu kan mengisyaratkan suatu saat bisa jadi kita di dalam gua itu loh, di mana Rasul bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar begitu luar biasa ketakutannya, beliau mengatakan apa? Ya Abu Bakrin, kita tidak berdua, yang ketiga adalah Allah. Innallaha ma'ana. Ini beda dengan ungkapan Nabi Musa, Innallaha ma'i. Beda. Ya, ini dalam ayat Innallaha ma'i. Itu apa? Ungkapan Nabi Musa. Tapi Rasulullah Innallaha ma'ana. Bahwasanya kita itu selalu bersama dengan Gusti Allah. Terutama ketika kita dalam keadaan lapang atau kita dalam keadaan sempit, seperti kalau kita dalam keadaan di dalam gua, maka kita bisa ibaratkan kita di dalam gua. Kalau Nabi Yunus, beliau berada di dalam khut, berada di dalam perutnya ikan paus. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu berada di dalam gua, yang gua itu tidak ada udara atau sedikit udaranya, yang gua itu penerangannya juga sedikit, gelap gulita. Ini ibarat bahwasanya suatu saat kita boleh jadi berada di dalam gua, maka jangan pernah takut, maka jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini menjadi prinsip hidup. Oh, kalau gitu hijrah ini penuh dengan prinsip hidup. Iya. Hijrah itu penuh dengan prinsip hidup, hijrah itu penuh dengan filsafat hidup, hijrah itu penuh dengan motivasi hidup. Sehingga yang ditampakkan adalah usaha nyata Rasulullah sebagai manusia. Sehingga kemudian kita bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya berkaitan dengan masalah hijrah. Ini yang pertama yang ingin kita bahas ya. Yang kedua, ketika Rasul, yang saya sampaikan, ketika Rasul ingin hijrah, tidak kemudian hijrah begitu saja, tapi sudah dibagi, terplanning. Sehingga Rasulullah itu seorang revolusioner, seorang visioner, seorang reformis, dan mempunyai planning yang sempurna. Artinya kalau kita misalnya ingin berada di sebuah perusahaan, atau kita bekerja dalam sebuah profesi, maka 4 sifat ini harus ada di dalam diri kita. Katakan misalnya seorang pengajar, ya kita pengajar ya, sampai juga mengajar, atau para pendengar misalnya di dalam perusahaan, misalnya seorang pegawai, atau yang berada di pertanian seorang petani, atau apapun yang menjadi profesi kita, menjadi pekerjaan kita. Ingat bahwasanya pekerjaan kita adalah zikir-zikir kita. Jadi zikir itu tidak hanya kalimatut thayyibat, silo di masjid, di musola, di rumah, sholat, kemudian kita berzikir. Apakah itu hanya zikir itu saja? Tidak. Yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah. Maka selama kita mengingat Allah, itu adalah zikir. Maka aktivitas kita setiap hari, kita bekerja, berangkat jam 7, pulang jam 5, begitu seterusnya. Ini adalah zikir-zikir Allah, bahwa bagaimana kemudian kita memerankan 2 peran utama kita. Satu sebagai hambanya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah kita sebagai khalifah Allah untuk menjaga keseimbangan alam ini. 2 peran ini yang harus kita mainkan secara sempurna sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sehingga ini adalah menjadi zikir kita. Ya.
Maka ketika seorang, entah siapapun ya, yang itu mempunyai sebuah aktivitas, maka paling tidak mempunyai 4 semangat ini. Sebelum melakukan sesuatu itu harus terplanning, harus tertata, harus terencana, dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian beliau melibatkan banyak orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar, Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Kemudian ada yang menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak artinya karena di sana itu pasir, maka setiap orang yang berjalan kan meninggalkan jejak. Maka diutuslah Amir bin Furaihah, yang ini adalah pembantunya Sayyidina Abu Bakar, untuk menghilangkan jejak, sehingga ketika malam itu berjalan kan itu ada jejak, kemudian dihilangkan dengan cara bagaimana? Sayyidina Amir bin Furaihah mengembala kambingnya di dekat Gua Thur sehingga hilang jejak itu. Kemudian melibatkan orang non muslim. Siapa? Abdullah bin Uraikid. Mengapa? Karena beliau yang memandu Rasul. Mengapa demikian? Karena tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh manusia saat itu. Mengapa? Karena situ sudah banyak sekali orang-orang kafir Quraisy, yang orang-orang yang sudah pilihan, pemuda-pemuda kafir Quraisy yang gagah perkasa gitu. Bagaimana caranya? Melibatkan non-muslim. Siapa? Abdullah bin Uraikid, yang terkenal saat itu beliau seorang Yahudi, sehingga tidak ada kecurigaan bahwasanya yang berjalan itu adalah untuk menuntun Rasulullah. Inilah kemudian menjadi dalil bahwasanya kita boleh bermuamalah dengan non-muslim selama itu tidak berkaitan dengan akidah, tidak dicampur baurkan dengan akidah. Tapi muamalah silakan. Kalau kita membatasi, tidak mau bersentuhan atau tidak mau bermuamalah dengan orang kafir, ya sulit kita. HP itu siapa yang menemukan? Orang-orang. Pesawat itu siapa yang membuat? TV itu siapa yang menemukan? Listrik itu siapa yang menemukan? AC siapa yang menemukan? Ini loh, itu siapa yang menemukan? Ini ya. Antena itu siapa yang menemukan? Sulit kita. Maka kalau untuk muamalah dalam wahana siar dan kajian nada Islam yang menjadi platform dari radio kita, wahana siar kajian dan nada Islam, itu tidak bisa maksimal kalau kita tidak menggunakan IT. Yo, IT yang menemukan orang Yahudi ya. Ya kan? Mobil itu meskipun sekarang ada SMK ya. Ya mudah-mudahan saja lah mobil itu menjadi mobil yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, dan kita ganti semua lah. Yang Honda, yang Suzuki, yang ya tidak semuanya lah. Artinya ini menjadi sebuah kecintaan ya, hubul watul minal iman kan gitu ya. Maka kemudian kalau kita menggunakan silakan. Tapi kan pertanyaannya, kekuatannya bagaimana? Kan perlu diuji coba dulu kan gitu. Kalau misalnya itu bagus, kenapa tidak kan gitu. Tapi kalau misalnya kita putus sama sekali dengan penemuan-penemuan terkini, ya sulit. Satelit yang menerbangkan ke sana siapa? Ya kan? Loh, adanya HP dengan frekuensi yang kuat, kemudian tidak menunggu lama, langsung sampai SMS atau WA kita sampai ke luar negeri, sampai kemanapun. Itu kan karena ditemukannya satelit, ditemukannya ozon yang itu permukaannya bisa memantulkan frekuensi dari bumi. Yang menemukan siapa? Yang menemukan adalah non-muslim. Artinya apa? Artinya bahwasanya ini sudah ada isyarat dari Rasulullah itu. Bagaimana kemudian beliau berhijrah tapi melibatkan non-muslim. Siapa? Abdullah bin Uraikid. Maka kita jangan terlalu eksklusif. Kita harus inklusif. Kalau itu berkaitan dengan muamalah. Kalau kita berkaitan dengan muamalah, jangan kemudian kita menutup diri seakan-akan kita berada di menara mercusuar yang sangat tinggi, mereka semuanya itu non-muslim ada di bawah. Jangan, kita memetakan diri kita, mengkotak-kotakkan diri kita, jangan. Artinya bahwasanya kita harus ukhuwah insaniyahnya harus ada, bahwasanya ini adalah saudara kita juga, sesama makhluknya Allah. Artinya kemudian kalau itu adalah berkaitan dengan muamalah, welcome, silakan. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah, melibatkan non-muslim, orang Yahudi namanya Abdullah bin Uraikid, jadi pemandu lagi. Tanpa Abdullah bin Uraikid mungkin kira-kira tidak akan sampai kan juga. Ya kalau itu kan saya tadi mukadimahnya gitu Mas Harul ya. Usaha manusia yang ditampakkan. Ya mudah saja Allah mengutus malaikat Jibril kemudian menunjukkan arah.
Tapi ada Ya kan? sebuah hikmah yang diinginkan di Benar. Bagaimana usaha manusia ini yang ditonjolkan tadi, tekanannya kan berbeda antara Isra Mi'raj dan peristiwa hijrah. Yang itu. Maka melibatkan non-muslim tadi loh. Bukan kemudian gini, kalau nggak dituntun non-muslim mungkin Kanjeng Nabi nggak sampai. Bukan gitu, gimana? Nggak bisa dimafhum mukhalafakan, gitu ya. Nggak bisa dimafhum mukhalafakan. Jadi ini dituntunnya itu, ditunjukkan arahnya itu ada usaha manusianya itu ditampakkan gitu. Sehingga kalau misalnya kita naik pesawat disupiri atau dipiloti oleh orang Yahudi, orang Kristen, orang Sinto misalnya, orang Majusi lah katakan, orang non Muslim kita katakan gitu, ya nggak apa-apa kan. Dinakodai pilotnya nggak mungkin kalau kita masuk pesawat kemudian tanya, pilot kamu Muslim apa enggak? Ya kan, ini muamalah. Oke. Jadi Islam sangat familiar sekali. Islam sangat menjunjung nilai humanis. Islam sangat menjunjung nilai kemanusiaan, yang di dalamnya bagaimana kemudian kita bersikap, kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan non-muslim, selama itu masih dalam koridor muamalah, silakan. Hubungan antar manusia silakan, tidak dibatasi, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam tentunya, asalkan itu ada kemanfaatan, ada kemaslahatan, itu silakan. Hanya kemudian sampailah Rasul di Mekah, di Madinah. Kemudian diawali peradaban baru. Hikmah yang ketiga, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin membangun sebuah peradaban, maka libatkan semua pihak. Libatkan semua pihak. Rasul melibatkan Sayyidina Abu Bakar, yang itu dari kalangan senior. Rasul melibatkan Sayyidina Ali, yang itu dari kalangan remaja. Maka jangan pernah kita kemudian menyepelekan peran remaja, karena mereka adalah generasi muda yang suatu saat pasti mereka akan menjadi pimpinan. Maka siapkan pimpinan kita dengan cara bagaimana? Menyiapkan generasi muda yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai mentalitas, yang mempunyai jiwa pengorbanan, dan yang mempunyai jiwa kesungguhan. Wa nasoru jahadu itu kan jihad itu kan usaha dengan usaha kesungguhan yang maksimal. Beliau melibatkan apa? Melibatkan pemuda. Beliau melibatkan perempuan. Karena Sayyidah Asma itu setiap hari selama 3 hari itu wirawiri, itu bisa kita bayangkan. Ketinggian dari Bukit Tur itu sampai 100 meter ketinggiannya. Dan beliau dalam keadaan hamil muda lagi, dan anak pertama gitu, hamil pertama. Sehingga kalau orang hamil kan biasanya kan apa yang dilakukan, apalagi hamil pertama, mungkin mual gitu ya, ngidam ya. Karena harus adaptasi, pengalaman pertama kan, hamil pertamanya hanya malas-malasan gitu. Tapi Sayyidina Asma tidak. Ini contoh wanita yang bagaimana dengan segala kedhaifannya, segala kelemahannya itu ternyata menyimpan jiwa pengorbanan yang luar biasa. Melibatkan apa? Perempuan. Maka kalau kita ingin menyusun peradaban dunia, atau kita ingin menyusun peradaban kita di Indonesia, maka libatkan perempuan, karena ini madrasatul kubra kan gitu ya. Maka perempuan pun bisa mempunyai andil, bisa memberikan kontribusi. Kemudian melibatkan hamba sahaya, orang-orang yang di bawah, yang itu adalah sewaan daripada Sayyidina Abu Bakar, pembantunya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Amir bin Fureha. Maka orang-orang lemah ini jangan kemudian ditinggalkan, karena doa mereka itu lebih mustajab, mungkin kan gitu ya. Karena apa? Mereka dalam keadaan seperti itu kalau berdoa bisa jadi doanya itu lebih mustajab daripada kita. Kenapa? Mereka sudah mempunyai kesabaran luar biasa. Belum tentu kita mendapatkan cobaan yang mereka alami itu mampu, tapi mereka mampu, dan mereka enjoy, mereka nyaman, dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Nah ini kan, ini harus kita libatkan juga gitu ya. Kemudian non muslim. Siapa yang non muslim itu? Non muslim adalah Abdullah bin Uraiqah. Kemudian melibatkan Intel, nah gitu. Siapa Intelnya? Abdullah bin Abi Bakar. Dalam di negara itu harus ada Intelnya.
Intel itu bahasanya apa? Ketahanan tentaranya. Nah, melibatkan berapa? 6 komponen ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasul kalau kita ingin menghadirkan peradaban, dan itu peradaban pertama yang dihadirkan oleh Rasulullah. Ini hikmah yang keempat, ya. Hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil ketika kita belajar tentang hijrah, bahwasanya harus dilakukan dengan keikhlasan. Ini kita ingat dengan peristiwa Ummul Qais, ya. Ummul Qais yang kemudian seorang pemuda datang hijrah ke Madinah, meskipun hijrahnya tidak pada masa, tidak ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah, kemudian para sahabat banyak yang hijrah. Di antara sahabat yang hijrah ini adalah Ummul Qais, yang saat itu kemudian hijrahnya itu karena ingin, ya. Hijrahnya ini karena ingin menikahi Ummul Qais, ya. Pemuda yang hijrahnya ingin menikahi Ummul Qais, karena Ummul Qais kan mengancam, kalau sampai nggak hijrah saya nggak mau dinikahi. Akhirnya kemudian hijrah karena apa? Motivasinya untuk menikahi Ummul Qais, yang akhirnya kemudian Rasul setelah mendengar kejadian ini, beliau mengatakan di hadis pertama dari Sahih Bukhari itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya bahwasanya ukuran baik buruknya sebuah amal perbuatan mengagungkan Allah yang pertama kali adalah niatnya. Dan niat ada di dalam hati, tidak di dalam lisan. Sehingga kalau misalnya orang sholat tapi beda antara hati dan lisannya, yang dilihat apa? Hatinya. Karena mahalun niat adalah lisan. Mahalun niat adalah qalb. Cuma ditalafutkan untuk menguatkan, karena ya tidak mudah digoda oleh setan, dipombang-ambingkan oleh setan. Akhirnya niatnya itu ditalafutkan seperti tradisi kita. Nawaitu samohudin anandai gitu kan. Sholli fardhu itu biasanya ditalafutkan untuk membantu hati. Liyu'ina qalb, untuk membantu hati dan menguatkan kalau niat atau untuk puasa sampai dibuat pujian, Ustaz. Gitu ya. Iya. Ya, ini berkaitan dengan niat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hakikat daripada hijrah adalah manhajarosu, yaitu menghindari dan meninggalkan keburukan. Ini adalah hakikat daripada hijrah. Bukan kemudian kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, secara bahasa itu adalah hijrah. Tapi kalau kita pindah suatu tempat buruk menuju ke tempat yang baik, ini adalah hijrah yang sesungguhnya. Karena hijrah yang sesungguhnya, bagaimana kemudian kita menghindari kemaksiatan, menghindari keburukan, dan kita hiasi kehidupan kita ini dengan amal ibadah yang mulia di hadapan Allah SWT. Sehingga PR besar bagi kita adalah amangkana yaumuhu khairum min amsi fa warabbi, amangkana yaumuhu misla amsi fa wa khasir, amangkana yaumuhu aswa min amsihi syarrum min amsihi fa huwa halik. Yang mana harinya itu lebih baik daripada kemarin, dia beruntung. Podo wae, itu rugi. Loh, apa mana lebih buruk dari yang kemarin, maka dia hakikatnya adalah telah menghancurkan dirinya sendiri. Mari kita isi tahun baru kita 1441 ini untuk lebih banyak beribadah lagi kepada Allah SWT. Harus mempunyai motivasi bahwasanya kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Yang ini kemudian bisa kita planning apa yang bisa kita lakukan untuk tahun ini sesuai dengan kemampuan, kesungguhan, dan keistiqomahan. Jangan lupa keikhlasan kita. Demikian para pendengar radio yang saya hormati, yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah hijrah. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian ayat yang lainnya. Demikian, dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup banyak pelajaran yang dapat kita pelajari bersama dari kisah hijrah tadi disampaikan oleh Ustaz Arif berkaitan dengan berbagai hikmah tentang adanya Abdullah bin Qais, kemudian juga putrinya Abu Bakar membantu pelaksanaan hijrah yang ada,
dan komponen-komponen mulai dari bawah, atas, generasi muda dan generasi tua untuk membangun sebuah peradaban baru, kemudian sehingga dijadikanlah sebuah awal penanggalan Muharram ataupun penanggalan Hijriah. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah hijrah dari kami. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan minggu depan. Insyaallah Ustaz bisa ketemu di kesempatan minggu depan lagi dalam Majelis Mustafa kajian tafsir. Dari kami Ihdinas Siratal Mustaqim. Mohon maaf kalau ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.